Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faidah Rizky Haritonga. NIM saya 5041800028. Di sini saya akan menyampaikan seputar kesimpulan yang dari jurnal yang diberikan oleh dosen saya, Pak Arif Wicaksono, dengan mata kuliah Etika Profesi. Judul jurnalnya adalah Pemanfaatan Corporate Social Responsibility atau CSR bagi peningkatan kualitas hidup manusia di Indonesia. Sebelum memulai, kita harus tahu dulu apa itu CSR. CSR berawal dari kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan dengan menyisihkan sedikit keuntungan. CSR bukan hanya kegiatan sosial saja, tetapi CSR mengharuskan perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, dan komoditas lingkungan terhadap aspek operasional perusahaannya. Jadi CSR bukan hanya kegiatan amal atau sosial saja, tetapi CSR adalah suatu konsep perusahaan dalam memiliki tanggung jawab terhadap internal perusahaan dan eksternal publik. Sedangkan dalam kualitas hidup manusia itu sebagai suatu persepsi individu mengenai posisinya dalam kehidupan seseorang. Contohnya dalam konteks budaya di mana kita tinggal serta hubungannya dengan tujuan, harapan, standar, dan hal-hal yang berhubungan dengan perhatian individu seseorang. Manfaat CSR bagi manusia adalah CSR dapat digunakan sebagai metode pendekatan alternatif dalam berbisnis, menghadapi tantangan, mengembangkan keterampilan yang ada, memperoleh keterampilan yang baru, berprestasi dalam lingkungan, serta memberikan kontribusi bagi komunitas lokal. Sebenarnya dari manfaat CSR tersebut manfaat CSR dapat dilakukan dengan cara mengembangkan program-program CSR dalam masyarakat. Pemanfaatan CSR memang belum dilaksanakan secara baik. Sebuah langkah yang dilakukan untuk memfokuskan pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya untuk mendukung jalannya program manfaat CSR di Indonesia. Yang pertama, dari pemerintah. Peran yang dilakukan oleh pemerintah selama ini adalah sebagai koordinator dan pendamping perusahaan dalam melaksanakan peningkatan mutu kualitas hidup masyarakat sekitar. Yang kedua adalah dari lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Peran yang dilakukan oleh LSM adalah lebih besar kontribusinya daripada yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan mengembangkan kemitraan bersama pemerintah, misalnya memfasilitasi, mendukung, dan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kalangan yang terlibat dengan program CSR. Itulah kesimpulan yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.